Shalom. Kita dalam bulan ini menjadi seperti Bapa, ya, karena kita ini anak-anak Allah. Jadi kita harus punya gennya itu Allah, ya. Jangan saudara itu ragu kalau dikatakan, "Are you God?" Apakah kamu ini Allah? Enggak mesti engkau katakan yes. Ya, anaknya kucing itu kucing atau anjing? Kalau anak Allah, Allah. So simple. Tapi kita seringkali gak mau percaya. Nanti saudara baca dalam Yohanes 10 jelas dikatakan, sungguh kepada siapa firman itu disampaikan. Jadi sungguh yang penting itu benih Allah itu sudah terima enggak gitu. Saudara kita ini, saya anaknya papa saya dan mama saya. Tapi setelah benih Allah terus ditabur, saya berubah. Ya, dan kita harus semua menjadi serupa Kristus. Ini kerinduan dari Allah Bapa kita. Semua kita harus percaya ini. Tapi kapan? Belum sekarang gitu ya. Benihnya sudah ada, tapi faktanya belum. De jure yes, de facto wait, gitu ya. Jadi saudara mesti mengerti. Kuncinya firman Tuhan itu saudara betul-betul implikasikan tidak. Kalau engkau tidak implikasikan, ya tidak akan terjadi. Ya, saudaraku, telur itu harus dijaga bukan? Apanya? Kalau mau jadi ayam, apakah perlu induk ayam ngerami? Enggak perlu. Dikasih apa? Pemanas. Jadi, hati-hati dengan namanya atmosfer hatimu. Kalau ngamuk-ngamuk, lalu loyo, lalu kecewa, ya sudah nanti ya panas dingin, nanti bukan jadi ayam, tapi jadi telur rebus. Sama seperti itu, ya. Oke, kita bacakan 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Tolong dibacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Yes. Jadi perhatikan sekarang ya, kita ini anak-anak Allah. Amin. Kok nggak ada yang amin gitu ya. Sekarang ini kita anak-anak Allah, tapi belum nyata. Maria ini ya anaknya Pak Supai. Aku tidak lihat Maria seperti Yesus saat ini. Ya, tetap anak Pak Supai dan Ibu Supai. Kan begitu, Tetapi, dikatakan tetapi, kita tahu, you have to know. Nah, kamu mesti tahu dengan kepastian. Apabila Kristus nanti menyatakan diri, kalau Tuhan datang, kita akan menjadi sama seperti Dia. Amin. Ya, sedikit yang amin. Saudara mau sama seperti Dia? Amin. Nah, begitu. Saudara masih pergi ke Korea ya. Kalau dengar firman Tuhan itu mesti ke Korea. Kalau pendetanya ngomong jemaatnya amin gitu ya, artinya mengaminkan itu
amin itu ya, jadilah seperti itu. Nah itu membuat saudara nanti beriman, karena itu nancap di hatimu dan yakin, yes, amin, pasti terjadi seperti itu. Nah ya, jadi tunggu waktu. Apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan, jadi mesti ada apa? Pengharapan. Pengharapan itu sesuatu yang kita nantikan dengan ketekunan, ya. Dan ini kuncinya. Saudara baru bisa betul-betul menjadi nanti realita de facto engkau ini seperti Yesus kalau engkau menyucikan diri sama seperti Dia. Nah ini kuncinya di sini, menyucikan diri. Mau enggak? Kata menyucikan diri ini kata aktif atau pasif? Aktif. Siapa yang melakukan? Kita. Nah, jadi mula-mula kita disucikan, pasif. Dengan apa? Dengan kita percaya. Kita terima Yesus, kita sudah disucikan. Apanya? Spiritnya. Nah itu Tuhan sudah masukkan ke benih, spiritnya. Tapi jiwa kita belum. Nah jiwa kita inilah tugas kita. Ya, karena itu 1 Petrus 1 ayat 22 mengatakan, ya, kita menyucikan jiwa kita. Menyucikan. Jadi aktif. Dengan apa? Dengan ketaatan. Kenapa orang tidak bisa berubah? Karena enggak taat. Disuruh berdoa enggak mau berdoa. Disuruh ngomong hati-hati, enggak hati-hati ngomongnya. Ya, disuruh jangan takut, takut terus. Ya sudah enggak bisa. Jadi tujuan khotbah ini, saudara harus bisa sampai mencapai melayani dengan kasih. Ya. Jadi ini menyucikan diri dengan cara apa sudah menyucikan diri? Layanilah orang dengan kasih. Ya, jadi saudara set apart, dipisahkan, sudah dikhususkan untuk belajar melayani dengan kasih. Jangan sampai ada benci. Ya, kalau sudah ada benci, rusak. Benih itu rusak. Dari spirit nggak bisa ke jiwa, karena ada yang gangguan, ya. Distorsi, rusak, ya. Nah, dengan saudara melayani dengan kasih itu tanda saudara itu mau menjawab panggilan Allah yang tinggi, ya. Ini penting sekali. Ya, coba dibacakan, kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 14, 2, 3, ya nanti dulu. 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, panggilan surgawi. Kalau sudah dibaca dalam bahasa Inggris katakan high calling. Kita ini dipanggil dalam panggilan tinggi. Wow. Bayangin, kalau kita dipanggil dalam satu perusahaan yang hebat, wah, kita rasa bangga. Ya, saya dulu apply masuk IBM, itu perusahaan Amerika saat itu ya. Wah, itu ngetop itu. Ya, jadi kalau sudah menjadi pegawai situ, lalu saya tiap bulan juga dapat dolar gitu ya. Jadi apalagi yang bagian sales, wah, gajinya dolar. Wah, jadi orang senang ke situ. Ya, tapi kan mesti diseleksi. Ya, jadi kita berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah. Hadiah kita paling hebat itu
panggilan tinggi, high calling. Dan itu panggilan sorgawi. Tapi dalam konteks dalam Kristus. Dalam Kristus artinya kamu mesti submit, kamu mesti tunduk kepada Yesus sebagai kepala. Nah ini yang jadi masalah tadi, ketaatan. Ya, jadi banyak orang sudah percaya, tapi taatnya kurang. Percaya, tapi naik suruh taat, nanti dulu nggak bisa. Lu kok nggak bisa? Kalau kamu taat, Tuhan bantu. Tapi kalau kamu nggak taat, Tuhan nggak bisa bantu. Jadi Tuhan berkata, mau nggak lebih dulu. Kemauanmu. Kalau engkau mau, apa yang engkau nggak bisa, dibuat bisa oleh Tuhan. Ya, mana bisa saya khotbah seperti ini? Oh, saya gagap kok. Gimana bisa? Nggak mungkin. Ya toh? Tapi Tuhan membuat bisa. Kenapa? Ya karena saya mau mentaati. Waktu saya disuruh pendeta saya, ayo kamu sekarang, saya kan melayani musik, kor, karena saya nggak berhadapan dengan langsung. Ya, tapi waktu disuruh melayani sekolah minggu, waduh, mesti menyampaikan khotbah berdiri di depan. Oh, saya gagap gimana? Tapi oleh karena disuruh, lalu saya nurut. Dari situ saya lalu mengalami kesembuhan. Anak saya sama, Vera itu gagap. Ya, tapi dia disuruh waktu outreach di Kamboja, dia harus bisa khotbah bahasa Inggris itu pertama kali. Khotbah di platform bahasa Inggris itu. Tapi dia percaya, dia naik mimbar langsung sembuh. Kalau saya gradual, pelan-pelan, masih gagap-gagap sedikit. Lama-lama lancar gitu. Tapi kalau anak saya langsung on the spot, langsung. Wish. Setelah pulang saya intip kalau ke gereja sudah lain. Dulu selalu di belakang, sekarang dia berani ke depan. Nah itu oleh karena taat. Jadi jangan, makanya yang menjadi penghambat utama apanya? Your mind, pikiranmu. Ora iso. Spirit ini dari Tuhan memberikan pertolongan pada kita, tapi mind kita gak isa. Belum. Makanya itu yang disebut jiwamu. Jiwamu ini mesti diubah. Jiwamu mesti taat pada Tuhan. Kalau engkau taat, engkau mesti bisa kok. Segala perkara bisa dalam Kristus. Asal kamu taat. Ya, oleh karena itu Allah ini mencurahkan, tangannya Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus, ini kuncinya. Kekuatan itu dari Roh Kudus. Tinggal sudah nangkep enggak? Jadi mesti kudus ya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bisa diam dalam engkau kalau engkau mau kudus. Karena itu menyucikan dirimu. Istimewa, sucikan pikiranmu. Yang elek-elek itu, yang benci, yang tidak senang sama orang dan sebagainya, itu mesti disingkirkan. Kalau engkau enggak berkata aku enggak bisa, memang enggak bisa. Tapi kalau dengan Roh Kudus aku bisa. Mestinya begitu. Ya, oleh karena itu mari kita nanti membaca yang enggak bisa itu. Ya, yang enggak bisa itu disuruh oleh Tuhan malah. Ya. Nah, mau enggak saudara disuruh Tuhan yang engkau enggak bisa? Paling enggak bisa apa? Cintai musuhmu. Cintai musuh. Nah, bisa enggak? Hah?
Engkau kan semua kita berkata nggak bisa. Aku pernah disakiti kok. Mana bisa? Kata Tuhan, aku perintahkan. Nah sekarang, kalau Tuhan kata, aku ngomong begini, mau nurut nggak? Nah ini biasanya kita itu nggak bisa. Perasaanku masih terganggu, belum bisa. Lain kali aja, ya udah. Mana saudara nggak bisa berkembang cepat karena engkau tunda. Ya, next time. Nah, next time waktu engkau kejepit-jepit baru ya Tuhan. Biasanya orang begitu. Kalau sudah dirontokkan oleh Tuhan baru ya mau. Jadi Tuhan itu punya panggilan tinggi. Saya tulis di atas sebelah kiri. Panggilan tinggi direspons. Kenapa kita merespon panggilan tinggi? Pertama, tunduk kepada pemimpin tertinggi. Ada tulisan bahasa Inggris di situ. I will avenge. Mana ada film Avenger. Kan terkenal ya, tapi Jokowi juga metik-metik. Avenger gitu ya. Nah makanya pembalasan itu Tuhan yang melakukan. Saudara pasti akan benturan dengan orang, itu pastilah. Dengan suami aja benturan kok, dengan istri benturan, betul nggak? Dengan klien yang kau mungkin baik, ya benturan juga. Ya di jemaat ini kan pasti pernah benturan, betul nggak? Tapi ada yang orang benturan, wes aku nggak mau ke gereja. Nah itu, yang model begitu itu yang nggak bisa dibentuk. Benturan di sini pindah ke gereja lain. Di gereja lain benturan lagi ya pindah lagi. Nah, bagaimana bisa dibentuk? Ya, kita mesti tunduk kepada pemimpin tertinggi. Saudaraku. Nah, coba diperhatikan kata-kata ini. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saudara baca ini gimana? Iso, ora iso? Ora iso. Ya. Gimana, kamu telah mendengar mata ganti mata. Artinya begini, kalau orang pukul mata kita sampai buta, di pengadilan zaman dulu ya, hukum Taurat, dipanggil duanya, terus yang buta ini, kamu sekarang balas. Pukul dia. Pukul. 2 buta. Karena ngantem. Waduh. Nah mesti balas lagi. Ya. Misalnya gigi, ganti gigi. Pukul. Ini dulu dipukul rompal 1. Sekarang pengadilan berkata kamu boleh balas. Pukul. Ancang-ancang. Dar. Rompal 3. Kelewatan berapa? Nah, ayo balas kamu. Kamu balas tambah itu kelewatan 3, kamu boleh pukul balik 2. Ancang-ancang dulu 1 itu sudah dengan segenap kekuatan. Sekarang mesti 2, jadi ya kuat. 2 rompal 4 gitu. Wah, kelewatan 2. Ayo balas lagi. Ya gitulah, itu kan cerita silat kan. Balas, membalas, balas, membalas.
Kalau begitu enggak akan selesai. Betul? Karena itu di sini tetapi, nah ini loh kuncinya. Aku berkata padamu. Nah sekarang Anda dengar, Tuhan yang ngomong, gimana sikapmu? Up to you. Betul nggak sih? Up to you. You will obey or not. Tergantung Anda, mau apa enggak gitu loh. Jadi kalau Tuhan ngomong itu mau apa enggak? Nah, Tuhan ngomong begini, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bahasa Inggris kata resist not evil. Evil itu jahat. Dan evil itu adalah si jahat. Jadi di balik orang itu yang menjati kamu sebetulnya iblis. Ya, nah kamu balas orang itu berarti juga kena iblis. Iblisnya ngamuk enggak? Ya ngamuk, tambah ngamuk. Karena itu kata Tuhan, resist not evil. Kamu jangan balas kejahatan. Ya, coba kamu bisa enggak menyerahkan kepadaku problemmu? Kan begitu ya. Kamu jangan balas. Serahkan padaku. Ya, siapapun yang menampar pipi kananmu, kamu beri juga pipi kiri. Oh, Pak Bekti mau ditampar orang terus dar terus. Iya. Ini mempunyai arti. Yang kedua, mengadukan engkau. Mengadu itu menuduh. Nah, menuduh itu biasanya memfitnah engkau karena mengingini jubahmu. Jadi dia mau ambil jubahmu. Ya, serahkan juga jubahmu, bajumu mau diambil, serahkan jubahmu. Jubah itu yang di luar, baju yang di dalam. Ya, kalau baju diambil, engkau jadi telanjang, bukan? Telanjang itu pakai pakaian dalam, tapi kan telanjang. Yang ketiga, memaksa engkau berjalan 1 mil. Berjalanlah bersama dia 2 mil. Ya, kamu ikuti aja gitu. Terus yang terakhir, berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jangan menolak orang yang mau pinjam. Wah. Halo? Jadi kalau ada orang mau pinjam gimana? Ini diomongi jangan tolak loh. Nanti aku pinjam sama saudara. Jangan tolak ya. Nah, ini saya perlu terangkan ya, Seku. Yang penting itu kuncinya di sini, kamu jangan membalas lah. Jahat dengan jahat itu jangan. Lakukan yang baik. Jadi waktu menghadapi begitu, konsep saudara, lakukan yang baik. 1 Tesalonika 5:15, perhatikan, jangan kamu balas jahat dengan jahat, tapi usahakan senantiasa yang baik. Jadi kita ini mesti menunjukkan kualitas, ya, kualitas dari Kristus yang ada dalam spirit kita. Karena kita sudah didengar firman Tuhan, tetapi aku berkata padamu. Kualitas apa? Kualitas firman. Jadi engkau mesti balas dengan perkataan menurut firman. Ya. Karena itu Tuhan kata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kita mesti praktekkan. Dan kalau sudah mengalami seperti itu, ya tadi dikatakan ada 4 hal ya. Tampar pipi, mengadukan engkau karena mengingini sesuatu, bajumu, ya. Memaksa engkau, lalu meminta pinjam, saudaraku. Nah, perlu yang namanya sabar. What is love? Apa itu kasih?
Kasih itu sabar. Nanti baca ya. 1 Korintus 13 tidak perlu baca, nanti baca dicatat, nanti baca ulang di rumah. 4-7 dibuka dengan kasih itu sabar. Tapi sabar di sini dalam bahasa Grekanya makrotumeo. To be long spirited. To be long. Artinya spiritmu itu mesti seperti karet gitu. Ditarik, nggak putus. Jadi dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang lama, panjang sabar. Orang kalau panjang sabar biasanya gimana? Ngelus dodo. Ya wis lah. Menghela nafas, ya sudahlah. Ngalah lah. Sabar, itu namanya to be long spirited. Ya. Diakhiri, dibuka dengan kata sabar, ditutup dengan sabar. Tapi sabar menanggung segala sesuatu. Ini kata yang beda, hupomeno, to stay under. Artinya kamu tetap di bawah dan tinggal di situ. To remain. Ya, artinya istimewa kamu sedang dalam di bawah otoritas. Anak-anak kalau orang tua lu ngamuk kadang-kadang bisa salah tahu orang tua. Kamu jangan papa itu, papa mau gimana? Mau berkelahi sama saya? Wah, tidak boleh. Hormatilah orang tuamu. Ya, bahaya. Karena itu kenapa, saudara, kadang-kadang pernikahanmu hancur. Karena mungkin, coba ingat, pernah nggak melawan sama orang tua? Lihat aja. Karena siapa yang tidak menghormati orang tua, hidupnya nggak baik. Itu pernyataan Tuhan. Nah sekarang sabar ini waktu pipi ditampar, artinya perasaan. Ini kan perasaan. Perasaan saudara disinggung. Ya biasa debat-debat terus keluar kata-kata yang gak enak. Ini kan biasa tahu suami istri. Dan masih apa? Sabar. Waktu perasaan sudah disinggung. Kedua tadi, ya waktu orang mengadukan untuk sebetulnya mengingini pakaianmu. Itu aja dituduh. Ini waktu kita difitnah oleh orang. Waktu kita difitnah, kita tuh ditelanjangi. Betul enggak sih? Artinya supaya bikin malu. Benar. Saudara akan menghadapi itu. Saya, waduh. Udah saya ini sudah mengalami berkali-kali. Difitnah itu, ditelanjangi. Artinya seperti baju itu kan untuk menutupi. Jadi mau diekspos gitu. Yang jelek. Ya. Nah, kata Tuhan, wait, kalau kamu ya dituduh oleh difitnah oleh orang, sabar, jangan balas. Ya. Dan saya ngempet tuh diam, ya Tuhan. Kok sampai merambat bahkan. Ya. Kalau orang itu sudah bicara satu kan terus berantai. Dari kota lain, dari Jawa Timur sampai ke Semarang. Benar. Berita yang lama itu. Wah, ya. Saya, waduh. Ya saya tunggu aja. Lihat orang-orang yang memberitakan lalu dibalas oleh Tuhan. Tapi tunggu waktu. Gak bisa. Gak bisa. Puluhan tahun kelihatan. Ini fakta hidup, saya alami. Ya, ada dulu seorang yang sudah keluar dari gereja, ya, dia tua-tua gitu, dari gereja lain, sudah puluhan tahun keluar. Saya kunjungi kembali
ke tempat saya. Nah, dia bikin ulah di gereja saya. Dia mau ngubah cara gereja kita. Mempengaruhi yang lain lebih dulu. Ya, yang punya keuangan gitu dia pengaruhi. Lalu dia bikin surat kaleng kepada seluruh beberapa gereja di Semarang. Surat itu bermeterai loh. Ya, lalu di situ saya kan baca karena ada tembusannya bahwa saya ini korupsi 40 juta saat itu. Hampir 50 tahun lalu. Saya korupsi ya 40 juta, gede. Saya ketawa. Oh, saya ini menyerahkan barang-barang ya semua gereja pun di Seteran itu ya saya membangun, ya saya serahkan. Ya, apa yang saya dapat dari dulu kerja saya serahkan. Ya, uang persembahan pernikahan, beli piano saya serahkan untuk gereja. Kok ya masih dituduh? Ya sudah diam aja toh. Ya, waktu dia sakit berat, saya naik ke atas loteng bersama dengan Pak Willy, dengan Pak Kando, yang gotong dia turun untuk pergi ke rumah sakit. Jadi saudara, tunggu waktu. Sabar itu kan diam-diam, nanti papi beresin. Lalu tadi, kalau kamu dipaksa berjalan 1 mil, itu apa? Zaman dulu tentara Roma itu kalau melihat orang Kristen kan baik-baik. Dia membawa barang berat-berat, senjata, barang pedang apa, ya disuruh bawa. Sing abot-abot itu. Jalan 1 mil. Kata Tuhan, kalau kamu disuruh gitu, kamu berjalan bersama dengan dia 2 mil. Jadi waktu saudara ada penguasa memaksa saudara. Ya. Kan sering ya penguasa itu, pejabat lah, memaksa saudara. Ya ikuti aja. Memang senep saudara ya. Tapi tunjukkan kamu orang Kristen gitu. Kok orang Kristennya apik ya. Dipaksa ya merelakan. Ya, gereja dibakar itu kan dipaksa. Ya udah diam aja. Bangun lagi lebih bagus lagi. Ini fakta. Ya Tuhan berkati. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi begitu. Lalu dipinjam untuk kebutuhan. Nah ini saudara lihat. Orang kalau pinjam untuk apa gitu loh. Kalau itu untuk kebutuhan hidup, saudara tidak boleh nolak. Ya, untuk dia makan itu saudara mesti. Ya kecuali untuk bisnis, saudara bisa, oh sorry, ya pinjam aja di bank kan gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan menyambung kebutuhan hidup, jangan tolak. Itu berkatnya besar. Karena Tuhan, siapa yang meminjamkan pada orang miskin, berarti Alkitab mengatakan apa? Memiutangi Tuhan. Wih, mau nggak dipinjam oleh Tuhan? Kenapa mau? Bunganya gede, kan gitu. Ya tak? Kalau kamu dipinjam Tuhan, bunganya lebih daripada bunga bank. Itu pasti. Karena itu kesempatan sebetulnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kamu mesti tunduk. Tadi Tuhan kata, tetapi aku berkata. Dengarkan semua. Nanti sudah pulang renungkan. Ini Tuhan yang ngomong loh. Ini Tuhan yang ngomong loh. Nah kalau bukan Pak Bekti loh. Ngerti? Oh Pak Bekti ngajari yang abot-abot. Ora iso. Ya sudah.
Tapi kalau sudah dengar, makanya banyak orang itu mendengar firman itu ya tidak realita, Tuhan yang ngomong. Nah coba sekarang saudara, waktu sekarang sudah dengar ini, ya ini Tuhan yang ngomong sama saya. Nah kalau engkau bisa punya konsep begitu, lihat hidupmu, wow diberkati Tuhan. Di luar pikiranmu nanti. Sehingga engkau berkata, iya ya Tuhan itu ajaib. Aku nurut bukannya buntung tapi beruntung. Itu fakta. Ya. Saya sudah nyatakan itu, ngalami itu. Saya difitnah, wah sudah banyak. Saya diam tapi ya Tuhan ya malah berkati, malah orang yang memfitnah itu tambah iri. Faktanya memang begitu. Ya, yang kedua, panggilan tinggi ini direspon dengan apa? Ini yang Tuhan katakan, mengasihi musuh. Tadi disuruh untuk sabar. Sekarang disuruh untuk mengasihi musuh. Karena sabar itu ingredientnya, bahan utama dari kasih. Kalau sudah step 1 bisa sabar, engkau bisa yang kedua ini, mengasihi musuh. Jadi kalau begini ya, ada orang pakai pukul gini, nah sudah tanganmu gimana? Apa ya bogem juga. Kalau bogem dibalas bogem, ya sudah dua-dua nanti bisa bengkak. Tapi kalau bogem gini kan, ini kan seperti orang nangkep bola itu, sudah pernah enggak main pakai bola sing ngatose seperti batu itu, ya toh? Saya waktu SMA itu lempar itu mesti nangkepnya mesti set gitu ya. Kalau digini kan duak ya hancur tangannya. Kerasnya bukan main. Sama seperti ini gambar ini, ya, mengasihi musuh. Jadi coba sudah dengarkan perkataan Tuhan Matius 5 ayat 43 sampai 47. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Iya, ini luar biasa. Kita harus seperti matahari. Ya, matahari itu nggak peduli orang baik, orang benar, tetap disinari, kan begitu. Ya, hujan sama. Hujan itu Tuhan turunkan hujan pada orang baik sama orang benar. Ya. Jadi ini menjadi satu kesaksian justru yang hebat. Zaman Taurat dikatakan kasihlah sesamamu, ya, istimewa orang Yahudi, tapi bencilah musuhmu. Nah sekali lagi, tadi Tuhan juga begitu. Tetapi aku berkata padamu. Nah coba ini yang saudara mesti dengar dengungkan. Nanti pulang di rumah, Tuhan ngomong begini loh. Tuhan ngomong begini loh. Apa? Kasihlah musuhmu dan tidak berhenti kasih dan berdoalah. Siapa tahu musuhmu itu nanti bisa balik. Berubah jadi kawanmu. Amin. Beberapa yang di gereja jelas memusuhi saya. Waduh, ya. Berubah. Setelah lewat beberapa tahun, berubah. Malah jadi kawan saya. Ya. Dulu yang pernah bantu bangun ini, semua bangunan gereja kita. Ini dulu pernah memusuhi saya, bukan main. Ada perbedaan pendapat, ada. Tapi saya ya sabar gitu ya. Saya punya konsep begini sih.
Kalau saudara mau punya kuda tunggangan yang baik, kuda tunggangan yang baik itu adalah kuda rodeo. Tahu rodeo? Dinaiki terus mencak-mencak, jokinya bisa terpelanting. Kalau itu engkau bisa jinakan, pasti dia jadi kuda pacuan. Setuju? Setuju. Nah sama. Mungkin ada orang yang melawan engkau. Siapa tahu lain kali lawanmu ini jadi kawan. Ini Tuhan buktikan dengan Rasul Paulus. Tuhan kata, Saulus, kenapa engkau aniayakan aku? Saulus itu kan menganiaya orang-orang Kristen. Siapa yang mendoakan? Stefanus. Karena itu saya tulis itu. Love. Stefanus berdoa. Berubah. Orang ini jadi orang paling luar biasa bagi kekristenan. 13 kitab surat ditulis oleh Paulus. Hampir separuh dari perjanjian baru itu tulisan Paulus. Orang yang pernah memusuhi. Karena itu saudaraku. Jadi jangan give up begitu. Ngadepi orang. Ya. Mungkin dengan mertua, mungkin dengan menantu, itu biasanya. Coba didoakan. Siapa tahu waktu satu saat mertua atau menantu sakit, keok, dia terus minta tolong padamu. Nah, kesempatan bisa berubah. Jadi jangan sudah sekali musuh tetap musuh. Kalau sekali Yesus, nah itu betul. Tapi jangan sekali musuh tetap musuh. Ya sudah, kamu hancur nanti. Tapi kalau sekali Yesus, tetap Yesus. Itu benar. Ya, jadi kalau kamu begitu, kamu berdoa. Ya, kalau ada orang memusuhi kamu, kamu doakan. Ya, supaya orang yang memusuhi kamu, siapa tahu dia itu bisa dibalikkan oleh Tuhan. Berubah menjadi kawanmu yang baik, penolongmu. Ya, saya sering umpamakan gini, saudara ini mau jadi meja atau amril, kertas gosok. Meja kalau mau finishing mesti digosok-gosok. Nah, terserah saudara mau jadi apa. Di gereja juga begitu, ada orang yang suka menggosok-gosoi orang lain. Ya lihat aja, lama-lama amril itu, kertas gosok itu lama-lama gimana? Hah? Disimpan. Ada kertas gosok yang disimpan. Dibuang. Sama. Saya perhatikan kalau orang di gereja nggak bertobat. Dia suka nggosoi orang, troublemaker. Nanti dia boyong. Orang Chinese bilang boyong. Enggak ada gunanya. Terbuang sendiri, merasa malu. Ya. Tapi kalau orang itu mau digosok, justru makin halus. Karena itu saudara, respon saudara itu penting. Bukannya apa ya, kalau ada musuh, ada apa, responmu gimana? Itu yang menentukan. Karena itu kalau kamu cuma mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu kata Tuhan? Pemungut cukai juga berbuat begitu, orang dunia juga berbuat gitu. Kalau dia baik ya kamu baik, ya podo wae, kamu sama dengan orang lain. Yang orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Ya, jelas Tuhan mau mendidik kita punya kualitas kasih yang beda. Yang disebut agape. Nah, agape ini kualitas kasih yang luar biasa. Ini namanya kasih ilahi, kasih tanpa syarat. I love you, whatever you do against me. Whatever. Nah, itu kasih ilahi.
musuh tetap didoakan. Ya. Nah, ada kasih yang kedua, filia, kasih persaudaraan. Jadi saudara kandung gitu ya, kasih persaudaraan. Ada kasih yang namanya storge, ikatan keluarga Jawa, keluarga Manado, keluarga Chinese biasanya kan lebih rapat gitu. Itu kasih storge, ya. Tapi ada kasih eros. Kasih eros itu kasih romantis. Pokoknya dua kutub yang beda, kalau di dekatnya klek, nah gitu. Ya. Makanya hati-hati ini kasih eros ini. Kalau sudah didekati oleh hostes disenggol, udah terus ya jatuh cinta, jatuh terus fall in love. Ya, dalam pelukan orang yang jahat itu gairah seksual. Kita ini hati-hati. Kita bisa jatuh cinta, tapi karena seksual. Ya, tapi yang meningkat storge, meningkat lagi filia, meningkat lagi agape. Nah, kasih agape ini hanya bisa oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan. Jadi mesti punya pengharapan lebih dulu, baru bisa punya agape. Ya, karena itu kalau saudara mau harap sama Tuhan nanti Tuhan yang balas lebih bagus, betul. Nanti engkau dapat kasih agape. Tapi mesti punya kualitas harap lebih dulu. Ya, Roma 5 ayat 5. Karena itu saya tuliskan di sebelah kanan. Salib diganti mahkota. Kalau bicara harap itu, wah, melalui badai. Ya, baru berharap. Dan terakhir, panggilan tinggi itu direspon supaya sudah punya hati Bapa. Ayat-ayat Matius 5 ini dikunci dengan Matius 5:48. Yuk kita baca ini bersama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya, karena itu haruslah kamu sempurna. Karena itu tahun ini kita tulis ke be perfect. Be perfect. Bisa enggak? Bisa. Karena pertolongan Tuhan. Kalau kita sendiri enggak bisa. Tapi dengan pertolongan Tuhan bisa. Karaktermu bisa berubah. Dulu suka bertengkar, suka ngomongi orang, suka jatuhkan orang, suka gosip. Setelah engkau diremes oleh Tuhan, berubah. Pasti berubah. Ya. Karena itu ini kuncinya. Bagaimana supaya kita ini bisa betul-betul punya kasih agape. Ini penting. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Yuk sama-sama baca. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen tapi benci, saudara kata Tuhan, kamu tidak kenal aku. Engkau berkata, saya kenal Yesus, saya kenal. Tuhan kata, no, I don't know you. Malah Tuhan usir kamu yang berbuat jahat. Itu nanti akan terjadi. Banyak orang berkata, I love you Lord, I love you. Iya itu nyanyi, kamu nyanyi. Tapi hatimu enggak gitu. Ya, aku enggak senang kamu cuma nyanyi, I love you, I love you. I love you Lord. Waduh, ya. Memang gampang nyanyi. Ya, tapi ini 2 hal. Supaya kita bisa punya kasih yang sejati. Pertama, lahir dari Allah.
Kapan kita bisa lahir dari Allah? Artinya spirit kita, waktu kita percaya Yesus itu betul Allah yang jadi manusia, nebus dosa kita. Supaya kita tahu, aduh cintanya Tuhan, nebus saya. Jadi ini pasif. Engkau cuma, yes, saya terima. Ya, engkau Yesus sebagai Allah yang nebus saya. Karena itu ini orang Kristen baru mesti begini. Aku mau percaya engkau nebus dosaku. Aku orang berdosa, aku orang salah. Tapi engkau mencintai aku, terima kasih. Tapi yang kedua setelah lahir, seperti anak lah. Anak itu lahir, begitu lahir, dia dirawat siapa? Kalau dia dirawat babysitter lebih banyak dari ibunya, dia lebih kenal babysitternya. Benar? Karena dia lihat gelagatnya, omongannya. Orang tuanya jarang ketemu, ya lebih kenal babysitter. Ya, mengenal Allah ini mesti melalui persekutuan intens. Saudara dengan Tuhan sama. Bagaimana saudara bisa kenal Tuhan kalau saudara mau bersekutu intens? Coba intensitasmu dalam baca Alkitab. Ini karena ini hatinya Tuhan itu di sini. Oh Tuhan ngomong tadi, tetapi aku berkata padamu. Nah itu sering saudara mesti, ini Tuhan yang ngomong loh. Ini Tuhan yang ngomong, jangan main-main. Ya, kalau engkau bisa begitu, persekutuanmu, engkau pasti berubah. Jadi baik, lalu doa. Dengan doa merendahkan diri terus. Lihat hasilnya nanti. Kasih Tuhan nanti akan turun atasmu. Engkau bisa berubah. Aku gak bisa begini ya. Dulu aku benci sama orang itu. Sekarang kok enggak ya? Bisa. Karena engkau persekutuanmu intens. Tapi kalau persekutuanmu coba ya sebentar. Nggak bisa. Sama seperti kalau sudah low bed, sudah encepno lagi 5 menit, tarik, ngomong lagi, nanti encepno lagi, ya lihat aja. Jebol nanti bateraimu cepat rusak. Sama. Mana adakan waktu, make times. Adakan waktu dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa kenal dengan orang? Ya mesti kumpul, nggak bisa lain. Ya, karena itu siapa yang mengenal saya dengan baik? Ya istri saya. Ya. Kumpul terus tiap hari. Ya, ini sudah 50 tahun lebih saya kumpul dengan istri saya. 56 tahun pernikahan. Ya, jadi saudaraku, kita dengan Tuhan mesti lebih dari itu. Seumur hidup kita terus kumpul dengan Tuhan. Berdoa itu Tuhan ngerti hati kita. Kita baca Alkitab, kita ngerti hatinya Tuhan. Sehingga selalu Tuhan kata, tetapi aku berkata, waktu engkau ngamuk-ngamuk, tetapi aku berkata, ampunilah. Orang itu utang gak bayar-bayar. Dengar suara Tuhan. Ya. Jadi suku kita ini harus betul-betul dengar suara Tuhan. Terus menerus. Karena itu mari kita mohon Tuhan biar kasih dari sorga memenuhi hatiku ini.